Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel DK Teknik. Oke, di video kali ini kedatangan servisan yaitu Redmi Note 8 ya. Redmi Note 8 dengan kerusakan sinyalnya tidak terbaca ya, IMEI-nya 0. Lalu cek basebandnya juga ini ya, versi pita basisnya tidak diketahui. Dan ini juga di bagian wifi ya, di bagian wifi sering error juga ya ini ya. Jika dinyalakan dia hanya loadingnya lama ya, tidak menemukan jaringan sama sekali ya. Oke, kebetulan untuk backdoornya sudah keangkat ya, karena sebelumnya pernah diganti baterainya ya. Oke, di sini saya percepat saja untuk proses pembongkarannya ya. Ini saya percepat proses pembongkarannya. Oke, untuk kerusakan kasus seperti ini banyak terjadi ya di seri Redmi Note 8 ya. Biasanya kalau IMEI 0, baseband tidak ada, wifi susah, itu larinya di ini ya, di IC SDR 660 ya. Kalau IMEI ada, jaringan tidak ada, wifi tidak bisa on, nah itu baru di CPU ya. Saya pernah mengerjakan namun tidak saya videokan ya. Sebelumnya sudah saya rebal untuk IC CPU-nya. Oke, di sini saya bongkar untuk kalengnya di sebelah kanan ya. Ini bagian IC SDR ya. IC SDR 660 nih ya. Untuk serinya sama dengan tipe Redmi Note 7, Asus Max Pro itu IC-nya sama ya, SDR 660. Oke ya, tanpa berlama-lama di sini saya lepas ya IC-nya. Ini saya ganti ya, tidak direhat ya. Kadang ada yang direhat bisa, tapi itu ndak awet nanti ya. Ada yang sebagian bisa direhat bisa, ada yang harus ganti ya. Tapi alangkah baiknya diganti saja yang baru ya, atau mungkin Anda mempunyai cabutan juga bisa ya. Bawaan dari bangkaian Redmi Note 8, Redmi Note 7 ataupun Asus Max Pro M1 ya, sama SDR 660. Oke, di sini saya menggunakan blower dengan temperatur di 350 ya, dan anginnya 4 saja ya. Lumayan agak keras ya untuk seri bot tipe Redmi Note 8 ini ya. Tergantung blower Anda masing-masing, teman-teman bisa menggunakan panas agak lebih dikit juga nggak apa-apa ya, karena untuk botnya ini keras ya, aman ya, tidak nggak melengkung nanti ya. Oke, di sini sudah terlepas ya IC-nya. Lanjut bersihkan sisa-sisa timah yang ada di bot PCB-nya sampai benar-benar rata ya. Mohon maaf ya, ini masih belum menggunakan mikroskop ya saya. Ini saya masih menggunakan alat-alat yang sederhana ya, dan yang terjangkau saja ya. Untuk holdernya pun
penjepit PCB nya pun masih yang harga 50.000 ya. Tapi untuk teman-teman yang masih dalam proses belajar ataupun yang penting skillnya ya dan ketelatenan kita ya, bukanlah alat yang menjadi nomor satu ketika kita sukses mengerjakan pekerjaan ya. Jangan berkecil hati, tetap semangat, karena kunci kesuksesan dalam proses pengerjaan HP adalah telaten ya. Telaten, lebih teliti, semangat dan optimis ya. Kurang lebih seperti itu kalau dari pengalaman saya. Ini ya, ini sudah bersih ya, sudah aman ya. Titiknya juga aman ya, tidak ada yang putus ya. Sini ya. Oke, aman. Nah, di sini saya sudah cetak ulang ya. Ini IC SDR cabutan dari Redmi Note 7 ya, dari bangkean Redmi Note 7 ya. Kebetulan untuk yang baru masih kosong ya. Di sini saya ambil dari bangkean Redmi Note 7. Oke, presisikan garis yang ada di tepi ya, presisikan kotak IC nya ya. Oke, siapkan plug. Untuk panas blower masih sama ya, masih sama di 350 derajat Celcius dan anginnya 4 ya. Jangan terlalu kencang-kencang untuk anginnya, nanti IC nya bisa terbang. Oke, mohon maaf nih ketutup blower ya, karena kameranya berada di atas blower pas ya. Jadi ini tertutup, agak tertutup ya. Oke, tambahkan plug, sedikit kasih goyangan di IC nya ya. Oke, sudah dengan sempurna ya. Ini untuk IC yang tadi ya. Oke, seperti biasa bersihkan sisa-sisa fluk ya. Sisa-sisa fluk dari menggunakan cairan thinner. Di sini saya gosok-gosok menggunakan sikat agar enak dipandangnya ya, tidak semeraut ya. Jadi kalau kondisi mesinnya kering bersih itu enak nanti kerjanya ya. Ataupun nanti dipegang sama teknisi lain ya, maksudnya ada kerusakan lagi terus orangnya di luar kota atau di mana, terus diservis di tempat lain kan, supaya enak ya sama teknisi kita. Kurang lebih seperti itu ya, saling menjaga ya. Untuk masalah rezeki kita sudah ada yang mengaturnya ya. Profesinya belum sama, tapi untuk rezekinya masing-masing berbeda ya. Oke, ini penampakan IC nya. Oke, teman-teman yang belum punya kipas kecil atau apa ya, bisa sambil mencepat dingin bisa ditiup-tiup saja ya, bisa ditiup sama gosokkan dengan cairan thinner ya agar cepat dingin ya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita cek ya. Ini saya menggunakan kartu Telkomsel ya. Oke, jangan lupa pasang antena bagian sinyalnya. Oke, sudah menyala, kita tunggu proses loadingnya. Oke, teman-teman yang baru bergabung bisa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nantikan video-video dari Dega Teknik selanjutnya. Mohon maaf untuk rekotannya, ini bising sekali ya, karena posisi saya live di tempat kerja ya. Ini rekodnya di tempat kerja langsung, jadi suaranya berisik ya. Oke, sinyalnya sudah muncul kembali ya. Itu ya, mohon maaf kameranya agak sedikit blur. Untuk sinyalnya sudah muncul ya. Jadi sekarang cek emailnya tentang pagar 06 pagar. Oke, untuk emailnya juga sudah muncul ya. Untuk jaringan wifi, ini wifi di tempat saya. Oke, wifi nya sudah muncul kembali. Sekarang cek bagian baseband ya. Jelas untuk baseband pasti sudah keluar ya, versi pita basisnya ya. Ini ya, versi pita basisnya keluar. Nah, itu tadi cara pengecekan kerusakan sinyal, pengerjaan kerusakan sinyal wifi email 0 baseband unknown untuk Redmi Note 8 ya, ganti IC SDR nya. Oke, sekian video dari saya, semoga bisa membantu teman-teman menyelesaikan pekerjaannya, dan jangan lupa sisihkan sedikit rezeki untuk yang sudah done ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.